Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, masih di hadis ke-30 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir ada di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema yang terangkat kali ini adalah memberi maslahat tanda akhlak yang mulia. Bagian akhir dari hadis itu adalah pesan Nabi SAW, "Baman ata ilaikum ma'rufan." Barang siapa datang kepada kamu dengan membawa kebaikan, fakafi'uhu, maka beri balasannya. Wa illam tajidu, maka jika kalian tidak menjumpai sesuatu untuk kamu beri balasan kepada dia, mungkin semisal atau lebih baik, ternyata tidak ada, gantinya apa? Fad'uhu fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk dia. Akhrajahu Al-Baihaqi, mengeluarkan Imam Baihaqi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas: pertama, sebaik-baik manusia di bidang sosial yaitu orang yang bisa memberi maslahat pada lingkungan. Sebaik-baik manusia di bidang sosial dengan memberi maslahat pada lingkungan. Sebagaimana pesan Nabi SAW diantaranya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bisa memberi manfaat pada manusia yang lain. Atau juga itu termasuk tanda keislaman seseorang. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang dikatakan keislamannya benar di bidang sosial ketika lingkungannya mereka aman, mereka selamat dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya. Ini pelajaran yang pertama, dan ini kesempatan untuk kita semuanya. Kita sebagai makhluk sosial bergaul, nah kita mencoba untuk menggali potensi apa yang saya miliki untuk saya berikan maslahat pada orang lain. Entah itu ilmu, saran, nasihat, harta, tenaga, bahkan sedekah dengan salam, doa, senyuman, dan semisalnya. Pelajaran nomor 2, seseorang perlu menjadi pelopor di dalam kebaikan dan terdorong karena besarnya fadilah menjadi pelopor. Seseorang perlu menjadi pelopor di dalam kebaikan
karena terdorong besarnya fadilah mempelopori di dalam kebaikan. Artinya kebaikan seseorang diupayakan bukan kebaikan yang terbawa, tetapi supaya kebaikan seseorang itu karena memang belajar dan belajar. Ketika tahu, minta pada Allah Ta'ala untuk diberikan taufik mampu menerapkan, tertarik mampu menerapkan, agar punya tabungan di akhiratnya. Makanya ketika dia itu bergaul memberikan kepeloporan, itu yang paling bagus. Karena fadilah dari kepeloporan sangat besar. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kusa min ujud bisyai' atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang di dalam Islam setelah dia tahu, dia beramal lalu memberikan kepeloporan, dia dapat kebaikannya ditambah kebaikan orang yang menyambut kepeloporannya tanpa dikurangi pahala mereka sama sekali. Orang melakukan kebaikan dapat nilai pahala 1 juta misal, lalu ia peloporkan, ia ajakkan pada orang lain, sehingga orang mau mengikutinya, entah 1, entah 2, 10, 100, 1000 atau berapa. Minta pada Allah sebanyak-banyaknya yang mau mengikuti jejaknya. Mereka masing-masing juga dapat 1 juta. Nah, sang pelopor dapat berapa? 1 juta ditambah 1 juta kali orang yang mengikuti, menyambut kepeloporannya. Ini yang paling bagus, itu fadilahnya. Makanya kalau tidak ada iman pada hari akhir, berat jadi pelopor. Karena janji-janji balasan yang ada yang paling banyak untuk bekal akhirat, walau dunia juga tidak ketinggalan untuk dimudahkan, tapi secukupnya. Karena dunia semakin banyak nggak bisa menikmati. Sebaik-baik mobil ya paling hanya 1 saja. Punya mobil 10 yang nggak bisa dinaiki bareng. Makanya yang paling banyak butuh ditabung di akhirat. Pelajaran yang ketiga, supaya seseorang tanggap sinyal kebaikan dan berlomba. Yang ketiga, supaya seseorang tanggap sinyal kebaikan dan berlomba. Artinya ketika ada orang memberikan kepeloporan, tanggapilah. Dia itu mengajak kepada kebaikan. Sinyal kayak begitu ditanggapi. Ketika sudah tahu ada seseorang mengajak kepada kebaikan, sambutlah, akhirnya berlomba. Kalau dia punya ilmu, dia bisa beramal, dia bisa mempelopori, potensi pahalanya besar, kenapa saya tidak bisa? Berlomba. Nanti apabila orang itu tanggap kepada sinyal kebaikan lalu berlomba, seolah kebaikan itu nanti akan segera mekar. Makanya orang yang melakukan ya butuh ikhlas, minta pada Allah untuk keistiqomahan dirinya dan mendoakan kepada masyarakatnya. Semoga mereka dengar, mereka melihat, mereka tanggap, mereka tertarik. Akhirnya berlomba. Ya memang pada lomba kebaikan ini diperintahkan fastabiqu al-khairat, lombalah pada kebaikan. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, kepada yang baik supaya orang berlomba. Pelajaran yang keempat, pemberian itu bisa merekatkan hubungan kebaikan. Pemberian itu bisa merekatkan hubungan kebaikan. Hubungan si A dan si B itu supaya
dekat, akrab, perekatannya gitu kuat, kompak, maka pemberian itu bisa menyuburkannya. Sampai-sampai orang kafir yang bencinya pol pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pemberian banyak sekali, ternyata nggak sampai seminggu dia berubah drastis, akhirnya dia masuk Islam. Makanya orang bekerja untuk kepentingan seperti ini itu fadilahnya besar. Saya mau bekerja bukan sebatas menyukupi kebutuhan pribadi, keluarga, infak, tapi juga untuk mengakrabkan hubungan sehingga bisa kompak. Jadi pemberian itu bisa merekatkan hubungan kebaikan. Bahkan pesan Nabi SAW, tahadau tahabbtum, supaya kamu saling memberi hadiah, niscaya akan terajut rasa cinta di antara kalian. Berikutnya masuk pelajaran yang kelima. Tanda keterpanggilan pada kebaikan. Tanda keterpanggilan pada kebaikan. Si A mempelopori, si B terpanggil. Istilah dipromoseni kodal, diajak mau, itu namanya tanda keterpanggilan pada kebaikan. Apa itu tandanya? Dia akan berbuat yang semisal, bahkan lebih baik. Bila nggak punya apa-apa, dia mendoakan. Ini tanda keterpanggilan seseorang ketika dipelopori pada kebaikan. Itu berbuat yang semisal. Dia bisa, saya supaya juga bisa. Berbuat yang semisal. Syukur-syukur malah lebih baik. Itu namanya lomba, lebih baik. Apabila juga tidak bisa, maka doakan. Sehingga nanti akan terjadi kebaikan di semua sisi. Termasuk kita kedatangan tamu, datang membawa oleh-oleh, terima dengan baik. Ketika pulang, upayakan ada oleh-oleh yang semisal, syukur-syukur lebih baik. Bila belum sempat memberikan oleh-oleh yang semisal, makanya doakan, ucapkan terima kasih, semoga tidak bosan, semoga Allah mencatat pahala yang berlipat ganda, sehingga krungu dongane begitu, itu sangat puas. Makanya modal kebaikan itu luas, bisa benda yang semisal atau lebih baik, atau setidaknya doa. Dan doa itu malah menjadi intisari. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Insyaallah hadis-hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.